你这是不相信本座？师兄，再观望片刻，也不知其混沌之气是。练了3800多年，灵气化形。灵杯受。既然诸位盛情，我也就解宝药当做是老夫。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Ya, Tonghua salah satu ini juga terkena korban, jadi harus dipindahkan ke channel satu ini. Walaupun channel satu ini juga nggak aman-aman banget, tapi mau gimana lagi ya kan? Daripada nambah beban di channel satu lagi. Jadi mau nggak mau nih. So, mohon pengertian semuanya ya. Oke kalau gitu, mari kita lanjutkan untuk Tonghua Qinglin Qinxian Chuan dan yaitu Lotus Fairy Sword. Beban Cancing. Oke guys, di part hari ini kita semua bakal melihat Cancing beserta teman-temannya berhasil menghancurkan formasi pelindung si Dewa Naga Kura-Kura guys. Tanpa basa-basi, dia dan kawan-kawannya langsung bergegas memeriksa air mata keabadian. Tetapi ternyata air mata itu nggak ada di sana guys. Si Naga Kura-Kura pun langsung kabur supaya dia tidak diincar. Tidak lama dari itu, tanaman-tanaman legendaris mulai bermunculan, berlari ke arahnya Cancing. Bukan tanpa tujuan, ternyata mereka berjanji bakal membantu membangkitkan si kakek. Tentu membuat semua orang bingung dong menyaksikannya guys. Si Dewa Naga Kura-Kura itu juga penasaran akan apa yang sudah terjadi. Dan ternyata, lautan kesadaran Cancing bisa membuat tanaman-tanaman itu berevolusi. Tentu mendengar kesaktian itu, si Naga Kura-Kura pun kembali menghampiri Cancing. Dia meminta maaf dan menegaskan kalau tragedi sebelumnya itu semua cumalah kesalahpahaman. Si kura-kura bahkan berjanji guys, bakal memberikan air mata keabadian sesuai dengan keinginan Cancing kalau semisal dia memberikan dirinya menyerap energi kekacauan dari dalam tubuh. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, Cancing yang berpikir keras, dia juga nggak yakin guys. Apakah yang dikatakan si Naga Kura-Kura itu benar dan bisa dipercaya? Sang Naga Kura-Kura bertekad mendapatkan energi kekacauannya Cancing. Karena pasti ketika mendapatkannya, kekuatannya auto meningkat pesat. Dia berusaha menjelaskan kepada Cancing kalau kejadian sebelumnya itu semualah cuma salah paham. Bahkan dia memastikan guys, kebangkitan si kakek merupakan hal yang terpenting. Pintar ya, kemarin-kemarin nggak ngomong gitu dia, hari ini baru kayak gitu ya. Cancing sedikit curiga kepada dia guys, ya kali langsung percaya ya kan. Tetapi memang benar satu-satunya cara untuk membangkitkan si kakek yaitu mata air keabadian dari dirinya. Tanaman-tanaman di sana juga menegaskan untuk berhati-hati dengan si Naga Kura-Kura ini. Karena Naga Kura-Kura memiliki kekuatan untuk menelan langit. Jadi bisa saja energi kekacauan milik Cancing itu dia habisi guys dalam satu hisapan. Apalagi si Naga Kura-Kura sudah menipu semua tanaman yang ada di sini. Tukang tipu nih. 没门儿。必然可以一举脉入。徐公子再考虑考虑。 Parah juga nih si Naga Kura-Kura. Tentu membuat Cancing bingung dong. Jadi apa yang harus dia lakukan coba? Dia pun mencoba bertanya kepada si wanita yang ada di jurang kesadaran meminta bantuan dia. Si wanita menjelaskan kalau dia sendiri enggak bisa banyak membantu guys. Karena dia dibatasi oleh monumen pengumpulan jiwa. Tetapi dia memiliki cara lain untuk menghadapinya. Di luar, si naga mulai berusaha menenangkan para tanaman itu agar jangan memfitnahnya. Yang ternyata para tanaman itu juga sebelumnya pernah dijanjikan guys, air mata keabadian.
Tetapi buktinya sampai sekarang mereka masih belum mendapatkan janji itu. 这可如何是好？不过，前辈能现身帮我？ Tentu mendengar itu, para murid yang lain auto bingung dong sebenarnya apa yang terjadi coba. Cancing mencoba bernegosiasi kembali untuk memberikan air mata keabadian terlebih dahulu, supaya si kakek bisa bangkit secepatnya. Mendengar itu, si naga kura-kura menduga guys, kalau si Cancing tidak percaya kepadanya. Dia juga sebenarnya nggak yakin apakah energi kekacauan milik Cancing itu palsu atau asli. Tentu mendengar itu, Cancing jadi menduga si naga kura-kura enggak mau setuju sehingga dia memutuskan untuk bertukar dengan para tanaman legendaris saja. Sehingga para tanaman itu pun memberikan obat mereka masing-masing guys. 这到底是什么情况？复活我爷爷，在此。 你这是不相信本座？ Cancing langsung membuka gerbang untuk mereka masuk ke jurang kesadaran. Segera para tanaman itu masuk dan mandi di lautan kesadaran Cancing. Mereka sungguh senang guys, gembira banget karena akhirnya bisa berevolusi. Dikatakan juga, mereka sudah lama menunggu saat-saat seperti ini yang dimana sangat didambakan. Para murid yang menyaksikan itu penasaran apa sebenarnya yang namanya lautan kekacauan. Mereka juga ingin tahu, apakah mereka ini juga bisa berevolusi setelah masuk ke dalam sana. Wuxia menegaskan, para tanaman itu memberikan obat-obatan legendaris untuk menukarkan kesempatan masuk ke dalam. Sementara para murid juga harus melakukan hal yang sama dong. Iya juga ya, masa mau main masuk aja nggak ada imbalannya. Si Jian Yi mendengar itu auto mundur, nggak jadi dia guys. 师兄， Cesun sangat khawatir kepada sang kakak karena dia takut terjadi sesuatu hal yang buruk. Dia memastikan pada saat para tanaman itu masuk, pasti fondasinya Cancing bakal rusak. Apalagi kalau manusia masuk guys, fondasinya itu auto rusak parah. Si naga yang menyaksikannya menjadi penasaran dong. Dia ingin melihat tuh, apakah para tanaman bisa mengkonfirmasi kalau jurang kekacauan milik Cancing itu ori atau tidak, berhasil ataukah tidak. Nggak lama dari itu, di dalam lautan kekacauan Cancing, tanaman ginseng mulai berevolusi. Tubuhnya memancarkan sinar emas dan segera naik ke permukaan, serta berubah menjadi sosok kakek tua guys. 再观望片刻，也不知其混沌之气是。 Tentu dia sangat senang dong. Latihannya selama 3.800 tahun membuahkan hasil yang luar biasa. Para murid menyaksikan itu auto terkejut. Chen-Yuan gak menyangka kalau ternyata hal ini bakal berhasil. Karena bisa dibilang, momen ini belum pernah terjadi selama sejarah. Jadi Cancing ini satu-satu orang yang memecahkan rekor itu. Jian Yi sangat terkejut karena tanaman ginseng itu berubah menjadi roh. Dia tidak menyangka lautan kekacauan Cancing bisa sehebat ini. Si naga kura-kura menyaksikannya auto terpukau guys. Berarti benar, lautan kekacauan Cancing memang sebagus itu. Buktinya si tanaman ginseng berubah menjadi roh dan berhasil berevolusi menciptakan fondasi immortal. 练了3800多年，灵气化形。 Cancing sendiri aja nggak tahu guys. Tidak menyangka ternyata dia punya sesakti itu. Ini martikan kalau lautan kekacauannya berbeda daripada yang lain. Apalagi si wanita dari jurang kesadarannya menjelaskan kalau energi obat yang dipancarkan oleh para tanaman itu sungguhlah murni. Jadi kalau dia bisa memadatkan energi itu ke dalam roh peri, bisa membuat rohnya berevolusi menjadi dewa guys. Segera tanpa basa-basi, Cancing berkonsentrasi, berkultivasi, menyerap energi obat di sekitar jurang kesadaran. Tak lama dari itu,
tanaman-tanaman lainnya sudah selesai, langsung keluar dari jurang kesadarannya Cancing. Dan singkat cerita, proses pun selesai guys. Tetapi mereka di sini bingung. Cuman kekuatannya doang meningkat, tapi kok tidak berubah menjadi roh seperti tanaman ginseng ya. Sepertinya tanaman lain masih memerlukan latihan kultivasi lagi nih. Raja Ginseng berterima kasih kepada Cancing atas kesempatan ini. Dia juga memberikan bahan obat tambahan kepada Cancing sebagai tanda terima kasih sebanyak-banyaknya. Jelas Cancing senang dong menerima itu semua dengan senang hati. Melihat itu, si Dewa Kura-Kura auto tertarik guys. Dia pun mencoba memohon kepada Cancing. Kira-kira gimana guys? Berhasil nggak dia dapat jurang kekacauannya Cancing? Kalau berdasarkan testimoni para tanaman lain sih, ini kura-kura tukang tipu ya. Udah janjiin orang air mata keabadian, giliran waktunya ngasih malah nggak dikasih guys, menipu-nipu dia. Tapi katanya si wanita senior yang ada di dalam diri Cancing punya rencana bagus untuk menangani si kura-kura. Nah pertanyaannya, rencana apakah itu? Singkat cerita, si naga kura-kura pun menarik kembali kata-katanya. Dia setuju kalau Cancing ingin mengambil air mata keabadian terlebih dahulu. Tentu membuat Cancing terkejut dan dia senang guys. Tetapi si naga kura-kura menegaskan kalau dia bakal membutuhkan banyak energi kekacauan dalam menciptakan Immortal Foundation-nya. Tentu membuat Cancing menduga si naga kura-kura ini itu berniat mengambil semua energi kekacauan miliknya Cancing. Tentu naga kura-kura menenangkannya. Dia berjanji dan bersumpah tidak bakal menelan semua energi kekacauannya milik Cancing. Dan Cancing pun percaya guys. Sehingga negosiasi dimulai, dia meminta si naga kura-kura mengeluarkan air mata keabadian dulu. Mudah percaya juga MC kita ya. Kan bisa aja si kura-kura sialan itu berbohong. Si kura-kura pun langsung mengumpulkan kekuatan, mengeluarkan air mata keabadian dari dalam tubuhnya. Tentu membuat semua orang di sana terkejut. Cesuni akhirnya melihat itu kesenangan guys. Karena dengan air mata keabadian ini, maka sang kakek bisa diselamatkan. Dijelaskan kalau air mata keabadian tidak hanya bisa membangkitkan orang, tetapi air itu juga bisa membuat seseorang menjadi awet muda. Jian ia menyaksikannya bingung. Soalnya si Cancing kan udah mendapatkan banyak sekali obat-obatan ya. Tetapi kok dia masih membutuhkan air mata keabadian. Usha memukulnya guys. Dia menegaskan cuman mata air keabadian lah yang bisa membangkitkan seseorang. Jadi percuma si Cancing mendapatkan banyak tanaman obat. Karena curiga, Cancing memastikan hal ini kepada seniornya, yaitu wanita misterius yang ada di jurang kesadarannya. Setelah mengkonfirmasi kalau cairan itu asli, barulah dia bergegas mengambilnya, menyuruh Cusun untuk membuka jiwa sang kakek. Dia berniat agar langsung membangkitkan sang kakek sekarang juga. Tetapi si kura-kura langsung menagih janjinya guys, agar memberikan energi kekacauan. 长青师弟有这么多宝药，是真的不老神水。 Untuk sekarang, Cancing ingin mencoba memanfaatkan jiwa sang kakek terlebih dahulu. Karena tidak ada jalan lain, dia akhirnya menyuruh si kura-kura agar masuk saja ke dalam jurang kesadarannya secara langsung. Chen Yuan langsung menghentikannya guys. Soalnya ketika jurang kesadaran itu nggak dijaga dengan baik, nanti malah menjadi sangat berbahaya. Si kura-kura menganggap kalau Cancing sungguh bodoh. Soalnya ketika dia masuk ke dalam jurang kesadaran, tetapi tidak ada jiwa yang menjaganya, maka otomatis
si kura-kura bisa mengambil alih tubuh abadinya guys. Apalagi dia juga bisa mengambil alih tubuhnya Cancing. Kemungkinan dengan ini dia bisa bertransformasi menjadi kura-kura langit. Wadidaw, berisiko parah nih kalau si naga masuk ke jurang kesadaran Cancing. 长青师弟，子府自行入我子府魂海洗涤。可以夺其先躯，他难道不知道这小子我 Tetapi Cancing tetap menaruh kepercayaannya kepada sang kura-kura. Dia juga mengucapkan terima kasih karena sang kura-kura sudah membantunya membangkitkan sang kakek. Dia juga memastikan Chen Yuan agar jangan panik. Si kura-kura di sini mulai sok-sokan guys, menganggap Cancing sebagai adiknya alias saudaranya. Kemarin aja tuh nggak mau dia. Cancing langsung memadatkan kekuatan, membuka kembali pintu masuk ke jurang keabadian. Segera si kura-kura pun masuk ke dalam, mandi di jurang kesadarannya Cancing. Tidak menyangka, aura kekacauan milik Cancing sungguh kuat. Dia sangat senang guys, segera menyerap energi-energi kekacauan itu. 前辈助我爷爷重生，此乃混沌之海，开！小老弟助我铸就仙机， Sementara di sisi lain, Cancing meninggalkan sang kura-kura di jurang kesadaran. Dia berniat agar mencoba menghidupkan sang kakek dulu. Nah, di sini Cancing menggunakan darahnya untuk membuka segel sang kakek. Alhasil jiwa kakeknya memancarkan sinar dan mengeluarkan aura super kuat. Tidak lama dari itu, kakek pun muncul di hadapan mereka. Tentu membuat Cancing beserta Cesun auto bahagia dan menghampirinya guys. Tetapi si kakek bingung. Bangun-bangun, dia bingung apa yang udah terjadi. Dia merasa kalau dirinya sudah tidur dalam jangka waktu yang cukup lama. Sampai-sampai dia melihat Cancing dan Cesun sekarang sudah memiliki aura yang berbeda. Jelas ya, udah berapa lama tuh. Cancing menjelaskan kalau dia sudah memadatkan ramuan emas dan menjadi murid dari Immortal Chiuya. Dia juga mengalahkan semua murid di kompetisi peri pedang dan menjadi yang terkuat. Cesun juga sudah mencapai ranah tinggi dan menjadi seorang Taoisme ilmu pedang yang sungguh jenius. Tentu mendengar itu si kakek senang dong, bisa bertemu kembali kedua cucunya. Selain senang karena bertemu, kedua cucunya ini berbakat sekali. Mereka pun melepas kangen bersama-sama. Tetapi aneh si kakek masih belum bisa menyentuh Cancing ataupun Cesun. 爷爷，我已经你们看起来不太一样。场上力压群雄，夺得桂冠。现在无论是剑术还是道法，可是剑仙秋无涯关门弟子， Jadi dia bentuknya tuh kayak Mashiro gitu guys. Sepertinya ada yang aneh. Seharusnya kan si kakek itu ketika bangkit langsung hidup seperti manusia biasa, memiliki tubuh fisik. Jadi sang kakek menjadi sangat penasaran, ingin melihat mereka berdua menjadi pedang abadi secara langsung. Cesun memastikan karena Cancing sudah menemukan air mata keabadian untuk membangkitkannya. Jadi sekarang si kakek bisa hidup kembali dan melihat mereka berdua menjadi pedang abadi. Tetapi sang kakek cuma tertawa keras guys. Dia menegaskan kalau dirinya sebenarnya cuma ingin melihat kedua cucunya sukses. Tetapi dia sendiri sudah hidup selama 100 tahun lebih. Sampai sekarang dia tidak memiliki penyesalan apapun lagi. 爷爷，看到你们如此优秀，这时一样可以看到我和长青您的神魂。只要借助清凉，爷爷，你莫要悲伤。 Gak lama dari itu, tubuh sang kakek pun menghilang, kembali menjadi sebuah benih jiwa. Cancing menyaksikan itu tidak panik, karena dia bakal mencoba langsung memberikan air mata keabadian buat si kakek serap. Alhasil benih jiwanya kakek mulai memancarkan aura dan bersinar kembali. Tetapi sayang, benih itu tidak berubah menjadi tubuh kakek guys. Melainkan benih itu
malah kembali tersegel ke dalam segel teratai. Chen Yuan yang menyaksikan itu menduga pasti ada sesuatu yang salah, karena dia juga merasakan tidak ada perubahan sedikit pun di dalam benih jiwa itu. Jian Yi mulai curiga nih. Apa jangan-jangan si naga kuda-kuda sudah mempermainkan mereka atau membohongi mereka? Chan Qing dan Zhe semakin bingung dong. Ini apa yang terjadi coba? Tidak lama dari itu, Chan Qing mendengar kalau si naga kuda-kuda tertawa dengan sangat keras. Yang ternyata guys, dia tertawa nih artinya nipu nih. Jangan-jangan kena tipu lagi si Chan Qing. Kalau ia gawat, si kuda-kuda ingin mengincar tubuhnya Chan Qing buat dijadikan sebagai wadah. Waduh. Tapi aneh juga ya, padahal kan si wanita senior yang ada dalam tubuhnya Chan Qing itu sudah mengkonfirmasi kalau air mata kabadian yang didapatkan itu adalah asli. Kok bisa jadi gini? Singkat cerita, parahnya lagi, Chang Qing mulai dilukai. Pasti membuat semua orang di sana bingung sebenarnya apa yang udah terjadi coba. Zhe melihatnya sangat khawatir dengan sang kakak. Wu Shang mulai menduga pasti kemungkinan mata air awet muda yang diberikan oleh sang kura-kura itu adalah palsu. Tetapi Chan Qing menenangkan mereka semua. Dia tahu jelas kalau mata air abadi didapatkan itu adalah asli punya. Tetapi sayang, ternyata sang kakek sudah berhasil bereinkarnasi duluan menjalani hidupnya. Jadi mata air keabadian cuma bisa melihat ingatan terakhir sang kakek. Jadi gini guys, ketika jiwanya belum bereinkarnasi itu masih bisa dibangkitkan. Beda cerita kalau udah bereinkarnasi menjadi yang lain, nah itu nggak bakal bisa dibangkitkan lagi. Chan Qing menjelaskan juga alasan dia terluka itu si kura-kura yang masuk ke dalam lautan kekacauannya. Chen Yuan segera menyuruhnya agar segera masuk ke dalam, memeriksa memangnya apa yang sudah terjadi. Chan Qing berkonsentrasi mencoba masuk ke dalam jurang 老 kesadaran. 天龟的神拳真是假？莫非入我子府，空气生变后便能留存神魂记。看来不老神拳是真。 Sementara si kura-kura terlihat senang bukan main, terus membasuh tubuhnya dengan lautan kekacauan Chan Qing. Dan akhirnya Chan Qing pun muncul. Dia langsung menanyakan pendapat sang kura-kura mengenai lautan kekacauannya ini. Tetapi si kura-kura memberikan kabar buruk karena ternyata dia berniat ingin mengambil alih tubuhnya Chan Qing supaya dia bisa terus-terusan berada di dalam lautan kekacauan ini guys. Tentu mendengar itu, Chan Qing tidak menduga dong ternyata si kura-kura berbohong dan ingin berkhianat. Tapi apa peduli, orang jahat tetaplah orang jahat. Sang kura-kura tetap ingin mengambil alih tubuhnya Chan Qing. Segera dia maju pun menerjang guys. Tetapi sayang, semua serangan itu bisa dihindari oleh Chan Qing. 我若夺舍了你，你是混沌神，我要吞了你的神魂，神水跟你交换了混沌之。你竟如此回报！ Sang kura-kura begitu percaya diri karena nggak mungkin si Chan Qing bisa menggunakan tekniknya di lautan kekacauannya. Jelas membuat Chan Qing semakin emosi. Masa iya jiwanya mau ditelan senaknya seperti itu? Tapi sang kura-kura malah menyalahkan Chan Qing sendiri yang sungguh bodoh. Karena seharusnya lautan kekacauan itu memang tidak boleh dimasuki orang luar, apalagi makhluk luar guys. Jadi dia menganggap kalau memang Chan Qing lah yang bodoh. Si kura-kura memadatkan kekuatannya kembali, menyerang Chan Qing dengan aumannya super keras, membuat Chan Qing auto kewalahan. Tetapi dia tidak terima, enggak mau menyerah. 灵魔天龟神让实力强横的外人介入。 Dirinya segera menggunakan salah satu batu dari monumennya menyerang sang kura-kura. Alhasil si kura-kura terhempas guys. Terbingung-bingung kok bisa ya.
Tidak pernah menyangka bocah seperti Cancing itu memiliki batu monumennya sekeras ini. Apalagi dia juga bisa mengeluarkannya pada saat di dalam jurang kesadaran. Harusnya cuma dewa lah yang bisa melakukan hal seperti ini, guys. Cancing pun menjelaskan, sebenarnya jurang kesadaran ini bukanlah roh peri milik dia, tetapi lautan kekacauan ini diwariskan kepadanya. Soalnya kalau kalian lupa, dia bercerita, sebenarnya Cancing itu mengalami yang namanya kultivasi cacat, ya kan? Jadi seharusnya dia tidak memiliki lautan kekacauan seperti ini. 不可能，化神境好可怕的道威，这般 Jadi sebenarnya ini bukan punya dia. Tentu membuat sang kura-kura terkejut bukan main. Tetapi karena sudah terlanjur emosi, Cancing mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang. Tanpa pikir panjang, si kura-kura pun langsung kabur, berusaha menghindar, guys. Tetapi sayang, semua usahanya sia-sia saja. Cancing membuat sebuah pelindung untuk mengurungnya di sana. Dia juga langsung mengeluarkan teknik miliknya, yaitu sebuah tangan dewa super besar. Tidak bakal mengampuni sang kura-kura karena begitu berani mencoba ingin mengambil jiwanya. Segera tapak dewa pun dilancarkan. Sang kura-kura menyaksikannya auto ketakutan ketar-ketir. Dia langsung meminta ampun kepadanya berkali-kali, guys. Sampai-sampai dia rela memberikan mata air keabadian setiap 100 tahun sekali kepada Cancing. Syukurin tuh. Udah dikasih kepercayaan berkali-kali, tapi terus berkhianat. Sekarang aja baru minta ampun dia. Kemarin-kemarin mah sombong bukan main ya. Tetapi sayang Cancing sudah tidak peduli. Segera serangan pun kembali dilancarkan. Dengan berbagai macam cara sang kura-kura mencoba menenangkan Cancing. Dia bahkan rela menjadi binatang spiritualnya. Tetapi lagi-lagi Cancing tidak mau jatuh ke lubang yang sama, nggak mau percaya, guys. Soalnya si kura-kura ini udah kebanyakan berbohong dan menipu orang. 不老神水，有了我就能灭。我乃不老天龟，没我操！何况我还拥有神。 Pada akhirnya serangan Cancing pun mengenainya, membuat sang kura-kura kesakitan bukan main. Alhasil dia pun kembali memohon, menegaskan dirinya bakal melayani Cancing seumur hidup. Dia juga menyarankan kepada Cancing agar membuat yang namanya kontrak tuan dan pelayan bersamanya. Jadi dengan adanya kontrak itu, dia tidak bisa berbuat jahat kepada Cancing, guys. Wah, jadi seakan-akan dijadikan budak gitulah. Sang kura-kura terus meyakinkan Cancing menggunakan mata air keabadian dan juga reputasinya yang tidak lain adalah kura-kura legendaris. Jadi kalau semisal Cancing bisa menjadikannya hewan peliharaan, pasti reputasinya juga bakal meningkat pesat. 咱可签订主仆契，我愿奉你为主。何况老龟还有不，老龟好歹也是9。 Setelah berpikir cukup panjang, pada akhirnya Cancing setuju, guys, dan menghilangkan tekniknya itu. Lagi pula nggak ada ruginya ya kan kalau dijadikan sebagai binatang peliharaan yang sudah diberikan kontrak pelarang. Alhasil membuat sang kura-kura lega dan terjatuh lemas. Masih pengen hidup dia, guys. Segera Cancing membentuk kontrak antar tuan dan pelayan buat si kura-kura. Sambil kontrak itu, sebenarnya si kura-kura ragu ya. Karena setelah dia tanda tangani kontrak itu, pasti bakal sulit untuk dihalangkan. Cancing pun mengeluarkan kekuatannya kembali, guys, memberikan ancaman. Kalau tidak ingin menandatanganinya, maka dia bakal dihabisi. 一旦签订， Si kura-kura auto ketar-ketir mau nggak mau tanda tangan dia, guys. Setelah itu, karena dia terluka parah, sang kura-kura meminta Cancing untuk mengobatinya.
serta mandi lagi di lautan kekacauan. Tentu membuat Chanqing menduga si kura-kura pengen coba mengambil alih jiwanya kembali. Tetapi sang kura-kura kali ini meyakinkan kalau sekarang dia udah gak berani. Lagi pula kan sudah membuat kontrak. Syukurin lu, kena batunya ya kan? Di sisi lain, ada sosok monster yang super besar di bawah laut itu terbangun dari tidurnya guys. Wah, monster macam apa lagi nih? Sepertinya Chanqing beserta kawan-kawannya bakal melawan monster satu ini. Secara yang namanya Sekte Kunlun, reruntuhannya itu berbahaya sekali karena banyak monster kuat di dalamnya. Contohnya si kura-kura legendaris. Tapi setidaknya sekarang Chanqing mendapatkan seekor binatang peliharaannya super mantap, legendaris dan super kuat. Awalnya dia pengen jadiin Cesun sebagai budak, kebalikannya sekarang malah dia dijadikan budak. Hai. Bukan, bukan. 他还想碎我子母。 Setelah itu si naga kura-kura merasa sangat lega karena dia tidak jadi dihabisi sama Chanqing. Dia juga berterima kasih kepadanya karena sudah dijadikan pelayan. Tidak lupa dia juga memuji-muji Chanqing karena kekuatan kekacauannya yang sungguh mantap. Chanqing juga membalas karena energi awet muda yang ada dalam dirinya itu sangat kuat. Jadi dia merasa sangat senang karena pasti dirinya bisa mendapatkan keuntungan dari energi awet mudanya si kura-kura. Apalagi sekarang si kura-kura udah gak bisa berbuat aneh-aneh nih. Udah gak bisa licik, gak bisa nipu lagi guys. Gak lama dari itu, si wanita senior yang berada di dalam jurang kekacauannya pun muncul. Dia memberikan informasi kalau Chanqing bisa menggunakan bahkan menyerap energi awet muda keabadian untuk memperkuat ramuan emas. Dia juga bisa menerobos karena selanjutnya cuma dalam satu gerakan. Tentu mendengar itu, Chanqing langsung memberikan hormat, bahkan berterima kasih kepadanya guys. Tidak lupa dia juga langsung berkultivasi untuk menyerap energi awet muda itu dan meningkatkan kekuatan. Membuat sang kura-kura sebenarnya bingung dengan siapa yang muncul tiba-tiba dan datang ke tuannya guys. Kalau kalian lupa si wanita misterius yang ada di jurang kesadarannya Chanqing, dia merupakan leluhur yang mewariskan jurang kekacauan ini guys. Jadi bisa dibilang dialah yang punya jurang kekacauan ini. Selain itu, si wanita senior bertugas untuk membimbing Chanqing menggunakan jurang kekacauan ini. Di sisi lain, tepatnya di luar, semua orang kebingungan karena aura Chanqing semakin lama menjadi semakin kuat. Chen Yang menyarankan agar membuat sebuah pelindung untuk melindungi Chanqing terlebih dahulu. Sontak semua murid di sana auto setuju. Wu Shang menduga kemungkinan dugaan mereka sebelumnya soal si naga kura-kura yang sudah berbuat jahat itu kesalahan besar. Sebenarnya nggak salah tebakan mereka, cuma karena Chanqing bikin kontrak tuan dan pelayan jadi nggak berbuat jahat lagi dia. Di sisi lain ada sebuah danau yang dikelilingi oleh hutan. Tidak lama dari itu, Qing Ho sampai ke tempat itu. Dirinya tidak menyangka kalau akhirnya dia bisa menemukan kolam dewa Sekte Kunlun terlarang. Waduh. 气息不断凝视，智取，看来那不老 Segera dirinya bertekad untuk menyerap kekuatan dari kolam dewa supaya dia bisa menerobos ke tingkat selanjutnya. Qing Hao terlihat selalu waspada guys, karena dia mengingat kalau para tetua Sekte Kunlun pernah mengatakan di Sekte Kunlun terlarang ini ada banyak monster-monster yang sungguh kuat bahkan berbahaya. Tetapi sebenarnya di sini dia juga mulai tidak percaya akan hal-hal itu. Soalnya kan dari tadi dia nggak menemukan satu monster sekalipun guys.
sehingga dirinya bertekad membentuk immortal fondasinya atau meningkatkan fondasinya dengan kolam dewa. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata monster rubah putih Mimin sebutkan di akhir episode kemarin itu ada di dasar kolam dewa ini, guys. Dan dia pun mulai terbangun karena merasakan ada sosok kehadiran hawa manusia berada di dekatnya. Namun untuk sekarang dia juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dirinya masih disegel. Tapi Ching Ho yang menyerap cairan ilahi di sana membuat dia kesenangan, guys. Karena ketika cairan ilahi itu diserap terus-menerus dan semakin lama menjadi lemah, si rubah bisa dengan mudah melepaskan segel itu dan terbebas. Tidak lama dari itu, benar aja guys, cairan ilahi pun mulai melemah. Pada akhirnya si monster rubah putih pun lepas dan segera keluar dari kolam dewa. Waduh, ini Ching Ho malah bawa bencana nih. 遁出一缕元神，对供给出现一丝紊乱，必受神意。 Tetapi pada saat dia melihat Ching Ho yang sedang berkultivasi, dia menjadi sedikit tertarik kepada dia. Karena dia bisa melihat jelas, Ching Ho ini memiliki kekuatan yang cukup langka serta bagus. Di sisi lain, akhirnya Chan Ching sudah selesai berkultivasi dan kekuatannya pun sudah meningkat. Dia langsung memadatkan esensi langit dan bumi disatukan dengan rohnya guys. Yang dimana penggabungan itu membentuk sebuah bola di hadapannya yang memiliki aura super kuat. Menyaksikan itu, semua murid auto terkejut. Bukan main. Bingung guys, apa yang terjadi coba? Tetapi tiba-tiba bola yang di hadapannya itu berubah menjadi jiwanya Chan Ching. Yang ternyata ini merupakan bagian dari proses memasuki alam inti emas, yaitu ranah selanjutnya. Dan sekarang Chan Ching sudah mencapai ke kondisi transformasi ilahi. Murid-murid di sana auto terkejut karena Chan Ching bisa menerobos dengan waktu yang begitu cepat. Di dalam jurang kekacauan, Chan Ching memancarkan aura super kuat. Dan gak lama dari itu, akhirnya bos kita pun berhasil memasuki ranah alam inti emas. Si naga kura-kura memberikan hormat dan ucapan selamat kepada tuannya. Mendengar hal itu, Chan Ching memberikan nasihat guys. Dia yakin kalau sampai si naga kura-kura berlatih dengan baik, pasti dia juga memiliki peluang untuk mencapai kepencaran abadi. Karena sekarang si kura-kura sudah memiliki fondasi abadi. Tentu sang kura-kura berterima kasih guys. Berkat Chan Ching, dia berhasil memiliki Immortal Foundation atau fondasi abadi. Dari situ dia berjanji tidak bakal pernah mengkhianati Chan Ching di masa depan. Setelah itu, Chan Ching mengajaknya keluar dari jurang kekacauan dan menunjukkan sosoknya kepada semua murid. Setelah itu, pada saat mereka keluar, para murid bersiap karena mereka merasa kekuatan si naga kura-kura yang semakin kuat. Mereka sangat yakin nih, jurang kekacauannya Chan Ching memang sangat bagus. Karena buktinya, semua binatang ilahi sudah menjadi lebih kuat setelah masuk ke dalam sana. Namun di satu sisi mereka juga sadar ternyata sang naga kura-kura itu tidak menyakiti atau melukai Chan Ching dari dalam. Barulah Chan Ching menjelaskan kepada teman-temannya. Dia mengatakan si naga kura-kura sekarang menjadi lebih kuat. Tetapi para murid bingung. Karena setelah keluar, si naga kura-kura itu kayak kelihatan gak puas gitu guys. Mukanya gak senang. Si naga kura-kura ketakutan dong.
menyatakan kalau dia senang sudah berhasil membangun Immortal Foundation. Dia takut guys, tapi nggak mau ngaku nih. Setelah itu Chan Qing menjelaskan kalau sebenarnya sang naga kura-kura sudah menjadi pelayannya. 居然没有对长青哥哥不轨投入，铸就了心机，居然还……这是怎么回事？ Tentu para murid mendengarnya terkejut bukan main. Bisa mendapatkan binatang ilahi sekuat ini, beuh. Chen Yuan yang mendengar itu tentu tidak menduga si naga kura-kura memiliki rencana lain untuk membahayakan Chan Qing. Tentu si naga kura-kura kesal guys, karena dia selalu dianggap buruk oleh para murid di sini. Padahal kan dia sudah bertobat, dia katanya sih gitu ya. Dia bahkan mengatakan bakal melayani Chan Qing sebagai tuannya. Chan Qing juga memiliki tubuh suci kekacauan yang bakal menguasai dunia. Begitulah percaya dia guys. Wadidaw. Tapi Mimi masih penasaran nih, apa yang terjadi sama Qing Ho ya? Soalnya si monster rubah sudah ada di belakangnya guys. Apalagi Qing Ho nggak sadar tuh. Kemungkinannya cuma ada dua. Yang pertama Qing Ho dikuasai tubuhnya, atau yang kedua si rubah bekerja sama bersama Qing Ho masuk ke dalam dirinya. Kayak si Chan Qing gitu guys. Jadi si kura-kura kan tinggal di dalam alam kekacauannya Chan Qing. Nah bisa jadi rubah juga begitu. 他见我天赋异禀，你才心生邪念，你们成了奴仆。 老鬼我有苦难言。 Setelah itu monster rubah putih yang melihat Qing Ho perlahan-lahan mendekat. Ketika sudah cukup dekat, dia langsung maju menerkamnya dari belakang. Qing Ho sadar ada sesuatu yang aneh. Dirinya langsung berbalik dan terkejut bukan main. Untungnya dia masih sempat menahan serangan itu. Di sisi lain, ternyata akibat pertarungan itu, Chan Qing dan teman-temannya menyadarinya guys, mendengar adanya sebuah pertarungan. Si naga kura-kura menduga kemungkinan suara itu berasal dari tanah terlarang. Tentu membuat Chan Qing penasaran. Memang ada apa coba di tanah terlarang ya kan? Chen Yuan berusaha menjelaskan kalau sebelumnya itu adalah tanah legendaris. Akan tetapi karena sesuatu terjadi, muncullah monster dan iblisnya sangat kuat, membuatnya menjadi tanah terlarang. Di sisi lain, monster rubah putih bergegas maju kembali menyerang Qing Ho. Qing Ho menggunakan pedangnya untuk berlindung dan berusaha menyerang balik. Tetapi karena monster itu terlalu kuat, Qing Ho pun dihempaskan begitu saja. Tentu dia bingung, monster macam apa ini? Kok kuat banget ya? Si monster menyayangkan karena dia gagal mengambil alih tubuhnya Qing Ho. Padahal dia sangat tahu jelas, Qing Ho ini sudah menguasai teknik pedang tingkat tinggi. Tubuhnya pasti sangat bagus untuk digunakan. Tidak lama dari itu, monster rubah putih juga berubah menjadi seorang wanita bergaun merah yang super cantik. Waduh. Dia mencoba menggoda-goda Qing Ho yang menyebutnya sebagai seorang monster dan memberikannya sebuah ilusi. Tentu itu membuat Qing Ho terkejut. Tetapi gawatnya, dia juga terkena akan ilusi sang wanita rubah guys. Di dalam pikirannya, dia melihat wanita cantik itu ada 3. Dan ketiga-tiganya mencoba menggoda dirinya. 终究是逃不过，家是妖孽呢。 Tetapi untung tidak lama dari itu dia langsung tersadar dan mengeluarkan kekuatan menyerang sang wanita ilusi. Dirinya menegaskan kalau dia tidak bakal termakan akan ilusi busuk semacam itu. Tanpa basa-basi, dia pun memadatkan kekuatan, membuat ribuan pedang di sekitarnya serta menyerang. Tetapi sayang si monster rubah putih masih bisa menghindarinya dan berlari mendekat. Tidak mau kalah, Qing Ho berusaha mengeluarkan tendanya kembali, menghunuskan pedangnya super besar. Itu membuat monster rubah putih auto terkejut sampai mengeluarkan pelindung. Alhasil adu kekuatan pun terjadi.
Si monster rubah juga menyayangkan padahal teknik pedang milik Ching Ho sungguh kuat. Akan tetapi, Ching Ho hanya seorang kultivator yang masih rendah tingkatannya. Jadi, si Ching Ho belum bisa menggunakan teknik pedangnya secara maksimal. Dia pun menyerang dan menghancurkan pedang besarnya Ching Ho. Setelah itu gantian, dirinya mengeluarkan kekuatan yaitu bola-bola api yang super banyak ke arah Ching Ho. Untungnya semua masih bisa dihindari dan dia kembali mengeluarkan elang emas. Tetapi sayang, elang itu tidak berguna, membuat Ching Ho kembali terhempas dan terjatuh. Waduh, sebenarnya monster kuat ini di ranah apa ya guys? Kok bisa sekuat ini ya? Dari semua serangan kuat milik Ching Ho aja, tidak ada satupun yang berhasil melukai monster rubah ini. Gak cuma sampai situ, ternyata si monster rubah juga mengeluarkan sebuah bola api besar dari mulutnya dan menyerang. Dengan sigap Ching Ho membuat pelindung dari pedangnya, berhasil memantulkan bola itu ke atas langit. Di sisi lain, ternyata Chan Qing dan teman-temannya penasaran, segera melihat ke tanah telarang apa yang sudah terjadi. Mereka terkejut karena ada sebuah pertempuran yang super besar. Tetapi Chen Yuan tidak menyangka akan apa yang dia lihat. Ternyata yang dia lihat itu merupakan rubah putih ekor 9 bertarung melawan Ching Ho. Ini QB guys, QB-nya Tonghua. Yang ternyata rubah ini merupakan monster dewa iblis kuno yang disegel di tanah telarang. Si naga kura-kura pun menceritakan kalau dulu aja para kaisar kuno bersama-sama sudah menggabungkan kekuatan untuk menyegel monster ini. Jadi tidak mungkin kalian para bocah bisa melawannya. Dia bahkan menyuruh Chan Qing beserta lainnya agar gak ikut-ikutan guys, ada baiknya kabur aja. Tetapi Chen Yuan khawatir kepada Ching Ho, yang bisa dibilang tanggung jawabnya juga. Kacau nih. Apalagi mereka tidak bisa meninggalkan Ching Ho begitu saja, yang merupakan satu perguruan ya kan. Chen Yuan sudah dipercayakan untuk melindungi semua murid yang memasuki ke area telarang. 上古多名帝尊连。什么？那可是被。夏师弟，而今古魔出。 Di sisi lain, pertarungan Ching Ho melawan monster rubah itu terus berlanjut. Walaupun berkali-kali dihempaskan, Ching Ho tetap tidak pantang menyerah. Dia juga berusaha mengeluarkan waktu selama mungkin, berharap ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi tetap aja monster itu terlalu kuat, sampai-sampai dia terjatuh lemas dan yakin jika bukan karena kekuatannya yang meningkat pada saat kultivasi sebelumnya, pasti dia sekarang sudah dihabisi. Dia juga tidak menyangka larangan dari para petinggi Kunlun sebelumnya itu benar adanya guys. Kalau kayak lupa di episode kemarin-kemarin, si Ching Ho kan tidak percaya tuh akan peringatan para tetua, makanya dia seenaknya berkultivasi di tanah telarang. Nah, sekarang udah ketemu monster nih, baru percaya dia, udah telat. Nasi udah jadi bubur. Setelah itu, monster rubah putih mendekat secara perlahan. Dia menjelaskan kalau dulu dia aja bisa menghabisi seorang kaisar. Dan di sini pun dia memberikan Ching Ho dua pilihan. Yang pertama menjadi pengikutnya, berubah menjadi pasukan iblis. Yang kedua, serahkan jiwanya, dan sebagai gantinya, dia bakal membantu Ching Ho apapun itu. Tetapi Ching Ho tetap akan pendiriannya guys. Dia menegaskan dirinya tidak bakal pernah menyerah sampai ke titik darah penghabisan. Segera dia menyerang monster itu kembali serta kabur dari sana. 可灭上仙，无乃上古魔神。修剑道，练剑魂。
小犬马之劳，成为傀儡。 membuat sang monster rubah mengamuk, menyerang Ching Ho menggunakan bola-bola api. Segera Ching Ho padatkan kekuatan, mengeluarkan pedang besar menyerang si monster. Si monster juga mengumpulkan kekuatannya, mengeluarkan jiwa monster untuk menahan pedang-pedang itu. Alhasil pedangnya pun lenyap seketika. Apalagi Ching Ho terjerat rantai dari sang monster, membuat tubuhnya tidak bisa lagi bergerak. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dari belakang monster, muncullah budak emas milik Chen Yuan yang menyerangnya. Gak cuma sampai situ, dia juga menggunakan senjata abadi, kembali memadatkan kekuatan menyerang dan menyelamatkan Ching Ho. Membuat si monster auto terkejut. Masih untung Ching Ho diselamatkan di akhir-akhir sama Chen Yuan nih. Kalau memang jadi Chen Yuan gak mau diselamatin. Soalnya si Ching Ho udah diperingatin tapi masih kepala batu guys, kagak mau dengar. Nah, sekarang Chen Yuan beserta murid lain sudah ketahuan oleh si monster rubah putih. Lantas gimana nih? 金刚降龙，耀击天轮。 Setelah itu, mereka melihat senjata abadi milik Chen Yuan. Sang wanita monster rubah terkejut. Dia langsung mundur sedikit guys. Akan tetapi setelah dia perhatikan kembali, sang wanita rubah bisa merasa lega. Karena Chen Yuan cumalah kultivator di ranah yang rendah. Jadi walaupun dia bisa memegang senjata abadi, itu senjata gak bakal ada gunanya guys. Sang wanita monster pun langsung mengumpulkan kekuatan, menyuruh bayangan monster rubah untuk menyerang. Tidak mau kalah, Chen Yuan juga mengeluarkan tekniknya, berusaha menahan serangan itu. Sehingga terjadilah adu kekuatan antar mereka. Para murid menyaksikan ini tentu terkejut, karena si wanita monster terlalu kuat buat mereka lawan. Buktinya serangan Chen Yuan aja dianggap remeh dan tidak bisa melukainya. Apalagi pada akhirnya Chen Yuan kewalahan dan budak emasnya pun menghilang. Chan Qi menyaksikan itu tentu tidak tinggal diam. Dia meminta Chen Yuan agar mundur dan dialah yang bakal menghadapi si monster rubah. Tentu membuat semua murid di sana auto tegang menyaksikannya guys. Di sisi lain, Ching Ho yang masih terikat berusaha melepaskan dirinya berkali-kali. Sampai-sampai dia menggunakan niat pedang miliknya untuk memotong rantai-rantai itu. Akan tetapi hal itu sia-sia saja dan dia tetap terikat tidak bisa lepas. Chan Qing tanpa basa-basi mengamuk, mengeluarkan kekuatannya, memanggil Kaisar Qinglian. Melihat itu, si monster wanita terkejut bukan main. Jelas salah satu kaisar yang menyegilnya itu sudah muncul kembali di hadapannya. Trauma masa lalu masih belum hilang guys. 青莲地剑出。 Gak cuma sampai situ, Chan Qing juga melancarkan serangannya ke arah si monster rubah. Sang wanita rubah pun mengeluarkan sosok monster rubah di belakangnya dalam menahan serangan sang kaisar. Sehingga terjadilah adu kekuatan kembali. Yang ternyata Chan Qing masih belum selesai. Dia berniat melancarkan serangan susulan menggunakan kekuatan teratai. Segera dia menyerap kekuatan langit dan bumi guys. Mengubah pedang Qin dia miliknya menjadi sebuah teratai super raksasa. Setelah persiapan selesai, dia pun langsung melancarkan teratai itu. Melihat kekuatannya begitu sakti, sang wanita rubah tidak mau mengambil resiko dengan meremehkannya. Dia juga tidak mau kalah, segera memadatkan kekuatan dalam mana serangan itu. Sehingga terjadilah adu kekuatan kembali. Yang dimana karena adu kekuatan mereka berdua sampai-sampai rantai mengikat si Ching Ho itu terlepas. Tetapi si wanita rubah terlalu kuat. Apalagi karena Ching Ho juga sudah selamat.
Cancing pun menarik kembali kekuatannya, bergegas kembali berkumpul bersama teman-temannya. Di sini dia sangat tidak menyangka guys, untuk pertama kalinya dia bertemu si monster rubah legendaris yang super kuat. Tidak lupa Ching Ho berterima kasih kepada Cancing dan segera kabur dari sana. Wah, sialan tuh. Tentu Chen Yuan gak terima dong, karena semua ini dikarenakan Ching Ho guys. Monster rubah ekor 9 bisa terlepas, itu dikarenakan bocah satu ini. Jadi dialah yang harus bertanggung jawab ikut menanggung ini semua. Kok main kabur aja ya kan? 还好救下了夏师弟，不愧为上古魔神，晋级之地封印，让这九尾夏师弟神域。 Tetapi Ching Ho tidak mau mengakui hal itu. Dia beralasan kalau dirinya hanya menyerap kekuatan kolam abadi untuk memperkuat diri. Hanya menjelaskan kalau sebenarnya kolam mata air abadi itu merupakan formasi penyegelan iblis rubah. Jadi kalau semisal mata air itu diserap ataupun diambil, pasti formasi penyegelnya auto terganggu bahkan melemah. Buktinya sekarang si rubah iblis bisa muncul ya kan? Lagi-lagi Ching Ho gak mau bertanggung jawab guys. Dia malah menegaskan kalau dirinya menjadi lebih kuat, maka dialah yang bakal melindungi Sekte Kundun di masa depan. Ini namanya orang kepala batu ya guys. Udah salah nggak mau ngaku. 我只是进入神池。师兄，吾已经铸就。上古魔神出世，稍有异动就会影。 Dia malah menyuruh Chen Yuan untuk memanggil para tetua menjaga kembali monster rubah ekor 9. Wah, kacau nih orang nih. Udah berbuat ulah tapi nggak mau tanggung jawab. Malah awalnya setelah diselamatkan, dia malah seenaknya mau kabur aja guys. Gak pantas nih bocah menjadi seorang pewaris. Mendengar itu si monster rubah pun tertawa keras. Dia juga memberikan informasi soal kenapa para tetua membiarkan para kultivator rendah agar datang ke sini dan berlatih. Itu semua karena para tetua ingin orang-orang yang berada di ranah rendah merusak tempat ini guys, dan mengeluarkan para monster-monster legendaris. Karena kan para praktisi ranah rendah mana tahu ya kan, contohnya si Ching Ho main serap kolam abadi aja dan pada akhirnya rubah iblis ekor 9 bisa keluar. Bisa jadi ya. 为何昆仑的神虚真是想得好啊！得庶民长老吧，松动，我便可真为那些河道区的真人在此。 Tentu perkataan si rubah ekor 9 membuat para murid menjadi ketakutan. Bertanya kepada Chen Yuan, apakah yang dikatakan tadi itu benar adanya? Apalagi mereka di sini yakin kalau semisal memanggil para tetua, mungkin membutuhkan tetua yang begitu banyak agar bisa menundukkan monster ini. Tetapi sang monster wanita sudah tidak peduli akan para tetua yang bakalan datang. Soalnya karena pertempuran mereka tadi, semua formasi penyegelan di kolam ini sudah rusak. Jadi dia senang bukan main karena sudah bisa bebas sepenuhnya. Dia juga mengeluarkan kekuatannya kembali untuk menerjang. Tetapi yang pun terjadi, tiba-tiba muncul sebuah formasi yang super kuat di sekitarnya, membuat tempat itu bergoncang keras. Cancing menyaksikan itu yakin kalau itu merupakan formasi yang menekan monster rubah sebelumnya. Tetapi sayang, si rubah sudah tidak takut akan formasi ini. Dia malah melancarkan serangan dan menghancurkan formasi penyegelan guys, bahkan mudah sekali. Si naga kura-kura yang berada dalam lautan jiwa Cancing menyuruhnya agar segera kabur saja. Soalnya si rubah legendaris ini udah sepenuhnya bebas guys dari semua macam formasi penyegelan. Jelas si wanita rubah tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia segera memancarkan kekuatannya ke langit, membuat formasi penyegelan. Formasi ini bertujuan
menghalangi para murid di sana untuk kabur. Waduh, gawat nih. Terkurung dan tidak bisa kabur diibaratkan burung ada di dalam sangkar, membuat semua murid auto panik, menyuruh Chen Yuan agar segera memanggil para tetua. Tetapi Chen Yuan sendiri nggak bisa melakukan hal itu, karena mereka cuma memiliki satu jalan keluar guys, yaitu menggunakan papan yang diberikan oleh para tetua sebelumnya. Gak cuma sampai situ, ternyata si wanita rubah mengumpulkan kekuatannya kembali, menyerang para murid di sana. 明牌， 摄魂夺魄，天狐媚术，天眼九幽。 Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba duar. Muncullah sebuah pelindung di sekitar para murid, yang ternyata itu adalah Cancing maju ingin melawan langsung si wanita rubah. Dia menantang sang wanita rubah dan mengancamnya guys. Alhasil Cancing yang cukup kuat membuat para murid bisa menjadi lebih tenang. Pertanyaan cuma satu, apakah Cancing bisa mengalahkan si wanita rubah ini? Tetapi kayaknya menurut Mimin monster ini terlalu kuat guys, dan Cancing belum mampu. Belum pasti sih. Soalnya kan Cancing sendiri sudah meningkatkan kekuatannya menggunakan mata air keabadian kemarin. Jadi sebenarnya kita belum menyaksikan kekuatan penuh dari seorang bocah Cancing ini. Akan tetapi sayang, Mimin mesti kasih tahu satu hal. Sepertinya Tonghua ini sudah tamat season 1-nya di episode 54 guys. Soalnya Mimin tidak menemukan video spoiler buat episode selanjutnya. Tetapi kalau semisal memang masih lanjut, mungkin di hari Kamis masih ada rilis episode terbaru. Nah, kalau hari Kamis tidak ada episode terbaru, itu mengartikan season 1-nya beneran tamat ya guys. 你斩落于此。 So, mari kita lihat aja di hari Kamis. Mari kita tunggu buat part 52 Legend of Lotus Fairy Sword atau Qingdian Jianxian Chuan. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.